Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldeki Adia dengan NIM 210760082. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit simulasi yang terdapat pada jurus 4. Yang pertama itu kita masuk ke alat dan bahan. Tetapi sebelum itu saya minta maaf atas segala kekurangan seperti kebisingan, karena rumah saya terletak di pinggir jalan, jadi banyak suara motor, mobil, dan berbagai lainnya. Baik ya, pertama itu ada alat dan bahan. Yang pertama di sini itu kita membutuhkan 5 gerbang logika, harusnya gerbang logika. Tapi kalau kita membutuhkan lebih, kita bisa memasukkannya. Tapi yang jelas ini adalah bahan. Ada bahan, ada gerbang N, AND, inverter, OR, LED untuk untuk yang kayak memastikan ada tegangan atau tidaknya. Terus resistor ini untuk penghambat. Logic switch ini gerbang, power supply ini kayak sumber-sumber itu. Terus ada multimeter tuh, ada kabel penghubung secukupnya. Selanjutnya kita masuk kepada langkah kerja. Yang pertama itu adalah nomor 1. Yang pertama itu soalnya buatlah rangkaian gerbang logika dari persamaan aljabar boolean. Ini ya, A inverter, B C inverter ditambah A B inverter, C inverter tambah A B inverter, C A ditambah B C inverter ditambah A B C dengan menggunakan IC 7404 ini AND, 7432 ini inverter, dan 7408 ini OR. Ini sebelumnya saya sudah coba belajar untuk mensimulasikan atau membuat suatu rangkaian yang ada di sini nih. Dan kita langsung saja masuk kepada aplikasi software yang saya gunakan. Nah, ini software yang saya gunakan untuk merangkai itu Electronic Workbench, atau bisa disingkat menjadi EWB. Karena saya mestinya di sini dan tidak memakai Liveware. Tapi saya juga mempunyai aplikasinya, tapi saya lebih enaknya di sini, gitu. Nah, selanjutnya, sebelumnya di sini saya sudah memasukkan alat dan bahannya ya, yang segala yang kita butuhkan. Tetapi kalau ada yang kurang nanti bisa kita cari di sini. Ada berbagai komponen-komponen yang bisa kita masukkan sesuai dengan yang kita butuhkan. Bila saya akan coba merangkai. Pertama kita susun dulu. Ini untuk sini, sebentar saya susun dulu. Sini, ini, terus ini nanti bakal nyambung ke saklar. 1, 2, 3. Terus ini nanti bakal letaknya di kanan ya. Sini, terus power ground. Nah, selanjutnya kita tinggal menghubungkan. Kan tadi terdapat ada 3 huruf tuh, A, B, C, dan di sini cuman ada 2 ini, jadi cuman bisanya A, B. Jadi kita bisa menambahkan kabel atau inputannya dengan cara klik kiri 2 kali. Lalu pilih number of inputnya. Input itu kita pilih 3 karena kita ada 3 tadi ya, A, B, C. Masukkan pada setiap gerbang N. Dan kita sebenarnya juga bisa memberi nama pada setiap gerbang ini ya, seperti kayak gini nih ya. Ini bisa kita beri nama. Misalkan ini namanya apa tadi itu yang pertama, A inverse, B C inverse, berarti A inverse, B C inverse. Nah, kelihatan namanya, tapi kita sebagusnya huruf besar aja. Inverse, B, C inverse. Nah, kayak gitu. Terus yang kedua itu B C nya inverse, enggak, berarti A B inverse, C inverse. Terus yang ketiga ada B inverse, A B inverse, C. Terus yang ini C nya inverse, dan ini tidak memiliki inverse.
Jadi setiap ada kata-kata inverse ini, jadi sebentar saya ulangi. Jadi setiap angka ini kan mempunyai inverse. Jadi setiap ada inverse itu membutuhkan ini, si inverter ini, si gerbang inverter. Jadi setiap kalau ada inverter pada huruf, berarti kita membutuhkan si gerbang inverter ini. Tetapi kenapa saya hanya membutuhkan 3? Karena di sini saya lihat dari kemarin itu yang C inverse ini kan satu kelompok, jadi bisa kita sambung, jadi gitu. Jadi dapatlah ini. Karena semakin sedikit ke gerbang inverter ini, maka semakin mudah pula kita menyederhanakannya. Di sini saya akan mencoba menyambung-nyambungkan rangkaian. Seharusnya ini sudah rapi ya, sudah disusun. Sambil dengan rangkaian dengan kabel-kabel. Ini tegangannya 5 volt. Tuh. Pertama kita hubungkan sini ya. Untuk yang di atas, bagian positif kita ini, di sini, dan ini ke sini. Nah, terus yang bawahnya ini ke ground atau ke tanah ya. Pokoknya sama sini saja. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak ya, boros namanya itu kalau banyak-banyak memakai apa. Kalau bisa di kayak gini dihematin. Dan juga supaya rangkaian nggak rumit nanti kalau ingin memahaminya gitu. Ini kan ini juga bisa kita ganti key-nya ya. Di sini kita ganti yang A, B, C. Tentunya saya mengubah K ini ada gunanya, itu untuk mengukur si tabelnya ini. Nah tuh A, B, C 00001 itu berguna nanti di saklar ini, makanya saya kasih K, A, B, C gitu. Terus setelah ini ke inverter ini, nah oke. Terus ini sebenarnya kita bisa ke kanan lagi ya, soal nanti ini apa. Jadi di sini apabila ada sekelompok bisa kita gabung, berarti kan kayak gini contohnya. Ada A biasa, berarti ada A4 A biasa. Jadi bisa kita hubungkan ya, inverter yang biasa. Tetapi sama huruf alfabet itu, A ke A, B ke B, C ke C. A inverse ke A inverse, B inverse ke B inverse, C inverse ke C inverse, jadi gitu. Supaya kita bisa hemat kabel ya, hemat kabel dan juga hemat gerbang, dan juga kita menyederhanakan nanti juga tidak susah. Lebih kurangnya gitu. Di sini ada pertama A inverse. Pertama kita cari ada nggak yang sekelompoknya atau yang sejenis sama. Ini A biasa. Jadi tidak ada yang sama, berarti langsung saja kita hubungkan sini. Nah, selanjutnya B biasa itu ada di sini dan di sini, berarti bisa kita hubungkan ya. Nah, sini. Tuh. Ini kan B inverse, jadi nggak usah kita sambungkan gitu. Ini B inverse, ini enggak. Nah udah. Terus selanjutnya ini tuh kita sambungkan di sini. Terus gimana yang B inverse-nya? B inverse-nya itu yang ini sama. Dan saya ulangi. Terus gimana B inverse-nya? Kelompokkan lagi B inverse sama B inverse. Ini kan sama-sama B inverse nih. Nah, mana lagi B inverse? Udah nggak ada lagi kan? Ya nggak ada lagi. Terus ininya kita sambungkan ke sini. Nah itu. Nah, terus B biasa tadi sambungkanlah ke sini, tapi pada bagian belakangnya gitu. Sebentar saya ulangi. B inverse kan, nah, B biasa kita hubungkan ke sini gitu. Nah, kita susun dulu. B biasa dari mana? Ini B biasa ya. B biasa kita kesiniin.
Ini B inverse ya. Oh iya salah. Di sini, ini ke sini. Nah gitu. Kelompokkan sesama jenis. Nanti juga kita bisa kasih warna supaya bisa kelihatan jelas ya. Warna. Untuk A kita kasih merah aja. Itu kita kasih warna merah. Itu yang A. A biasa ini belum kita buka sebentar. Tadi kelupaan biasanya sebentar. Biasa itu ini ke sini, ini juga biasa kita hubungkan sama biasa, dan ini juga kita kasih warnanya merah. Ini merah, ini juga merah karena sudah sesama A. Ini kita juga kasih warna merah, dan ini juga. Nah, dan untuk yang B kita kasih saja warna biru ya. B yang warna biru. Apa fungsinya? Itu bisa mempermudah kita mana kabel yang B, mana kabel yang A, mana kabel yang C. Nah, gitu. Sudah sebenarnya ini belum. Ini sudah, ini belum. B yang di sini udah, ini udah. B inverse-nya, jadi kita sambungkan di sini. Karena dia B inverse sama satu kabel sama B inverse. Jangan B inverse sama biasa digabungin, jangan. Kalau gitu nanti rangkanya bakal nggak jalan gitu. Udah. Kasih juga warna gitu. Kalau bisa buat serapi-rapi mungkin ya. Udah, gitu ya. Semakin rapi rangkaiannya, maka semakin mudah pula dipahami. Tapi di sini sudah jelas kalau yang merah itu adalah A, B yang biru, C yang nanti kita beri umum. A biasa, A inverse udah kita hubungin semuanya. B biasa, B inverse juga sudah. Berarti kita lanjut ke C inverse. Hubungkan C inverse ke C inverse. Berarti pertama itu mana? Ya ini C inverse kan? Dia hubungkan kita sini. Ini juga C inverse. Kita hubungkan ke sini. Ini juga C inverse. Kita hubungkan ke sini. Nah, ini C biasa, jadi nggak usah. Ini C ini udah. Kita beri warna ungu. Kita kasih warna-warna yang gelap supaya lebih mudah, enak dilihatnya. Udah ini belum. Sebentar, ini kok kayak gini. Ini B inverse ya. Oh ya, ini sini betul berarti. Ini yang A, ini belum. C ini udah, C ini belum. C biasa itu cuma ada dua ya. Sudah, berarti selanjutnya itu C yang biasa dan yang enggak inverse gitu. Nah, tadi kan C inverse tuh yang kita hubungin. Sekarang yang C biasanya. C biasa sama C biasa, C inverse sama C inverse gitu. Nah, udah selesai nih. A biasa, A inverse juga sudah kita kelompokkan. Jadi gitu kan, kita perkecil. Mana yang sekelompok kita kelompokkan gitu. Jadi kita nggak membutuhkan banyak ini si inverse tadi ini gitu. Terus kita lanjut yang ke sini, menghubungkan pada si gerbang OR-nya ini. Ini memang gerbang OR ya namanya. Sebentar saya coba.
Ya, gerbang OR, dan ini yang gerbang inverter. Dua rangkaian ini kita kesinikan. Nah, ini ke sini. Karena kita membutuhkan satu lagi, ya, kita tambahkan jadi 3 input, sama kayak ini tadi kita masukin 3 supaya dia memperhemat gerbangnya gitu. Nah, terus ini sambung sini supaya dia jadi nanti satu outputnya, dan satu outputnya ini kita hubungkan ke LED-nya gitu. Kalau seandainya input dan outputnya ini 2, maka kita tidak bisa menghubungkannya ke LED-nya ini, karena LED ini inputnya cuma 1, nggak ada yang 2 gitu. Jadi kita harus satuin outputnya ini ke sini. LED dihubungkan ke resistor atau penghambat, yang dimana penghambat atau resistor ini bernilai 150 ohm. Ini kan KOHM nih, jadi kita ubah ke ohm gitu. Dan ohm kita hubungkan ke keluar. Udah ya, nah jadi rangkaian. Nah, itu kurang lebih dari nomor 1 ini. Terus kita lanjut ke nomor 2. Hubungkan rangkaian angka 1 dengan input tegangan 5 volt dan 5 volt ABC dengan LED. Oh, ini mesti tabel-tabel ini. Seperti nomor 1, saya juga sudah mencoba-coba rangkaian ini dan juga sudah kita isi. Untuk membuktikannya, bisa kita coba rangkaian tadi ini benar atau enggaknya. Yang pertama 000, coba ya. Untuk menyalakan dan memberhentikannya itu yang terdapat di atas pojok kanan gitu. Nah, ini mati, ini hidup, ini mati, ini hidup gitu. Pertama 00, ini kan udah nyala nih, 00, tidak ada reaksi kan, tidak reaksi berarti 0, betul. Terus 001, C nya berarti hidup, juga tidak ada reaksi ya. Terus apa lagi, 010, berarti 010, A mati, B nyala, C mati, ada reaksi nih kan. Nah tuh, lihat pada LED nya nih. Nah tuh, B ini mati, B hidup, berarti nyala kan, ada tegangan, ada aktivitas tegangan, berarti kita tulis di sini 1. Nah, begitu juga seterusnya. Apa dia nanti inputnya 01, dia mati, berarti tidak ada tegangan, berarti kita tulis 0. Apabila inputnya 100 dan dia nyala, berarti tegangannya itu ada, dan kita tulis dengan menjadi huruf 1 atau binary ini ya, keluaran outputnya gitu. Terus lanjut nomor 3, buatlah penyederhanaan persamaan aljabar boolean pada langkah 1. Berarti kita menyederhanakan rangkaian ini kan, ini terlalu panjang nih, jadi bisa kita sederhanakan menggunakan aljabar dan Karnaugh, baca Karnaugh. Kalau ini yang baca Karnaugh, nah, gimana cara isinya? Itu melihat pada hasil ini, result ini, binary ini, kita lihat dari sana. Misalkannya A inverse B inverse C, hanya ini nih, yang pertama kali 0, maka kita tulis 0. Terus A inverse B inverse C inverse, yaitu yang ini 0 kan, arti juga 0. Nah jadi juga 0. Ya ini 1 tadi kan, yang ini A inverse B biasa C biasa, berarti yang ketiga, nah dia nyala. Nah, begitu juga seterusnya, sehingga kita nanti dapat hasilnya kayak gini. Nah gitu, kurang lebih kayak gitu. Setelah kita masukkan semuanya, hasil result atau output binary-nya ke sini. Nah gitu kurang lebih. Terus masuk ke nomor 4, yaitu soalnya gambarkanlah rangkaian hasil penyederhanaan fungsi logika tersebut. Untuk menyederhanakannya, saya menggunakan lagi penyederhanaan itu, tetapi yang dengan aljabar. Setelah saya ditambah-tambahin kayak ini, kalau kelompok-kelompokin dari satu, maka dapatlah hasil A ditambah B C inverse, dan rangkaian dapatnya kayak gini, seperti ini. Dan penyederhanaan ini gimana sih cara benar atau enggaknya menyederhanakan apa nih dengan tabel kebenaran ini? Yaitu dengan cara
mengulang lagi memasukkan inputnya ini. Apabila input rangkaian sederhana ini dengan rangkaian ini cocok dengan isi tabel kebenarannya, maka bisa disimpulkan bahwa rangkaian penyederhana ini benar. Terus kita lanjut ke nomor 5. Perhatikan tabel kebenaran pada tabel 2. Yang ini udah jadi perintah. Terus buatlah persamaan aljabar boolean dari sama tadi yang kayak ini, yang kayak nomor 4 ini. Ini kan aljabar boolean namanya. Nah gitu. Tapi di sini belum saya coba-cobakan ya. Sini. Nah. Terus lanjut nomor 7. Sederhanakanlah tabel kebenaran pada langkah 5. Pada tabel 5 ini, pada tabel petakan nomor sederhanakanlah tabel kebenaran. Tabel kebenaran itu yang ini ya, yang ini tabel kebenaran untuk yang 4 input nih, yang nomor 5. Dan dapatlah hasilnya ini. Cara memasukkannya ke petakan lauk ini dari hasil Excel ini juga sama tadi, kayak yang nomor 2 sama 3 juga gitu. Sebentar, ada apa lagi? Nah, terus ke nomor 8. Gambarkanlah rangkaian hasil penyederhanaan fungsi logika tersebut. Juga sama seperti ini nomor 4 ya. Dan saya juga sudah mencobakannya ya, rangkaian ini nih, penyederhanaannya sama yang ini, hasilnya juga sama, berarti benar. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi bagian tugas dan pertanyaan. Soal itu, buatlah penyederhanaan persamaan aljabar boolean A inverse, B inverse, C inverse ditambah A, B, C, B inverse, C inverse dengan menggunakan hukum aljabar boolean. Untuk menyederhanakan aljabar boolean tentu kita harus butuhkan rangkaiannya. Itu rangkaiannya ini, baru bisa kita membentuk si menyederhanakan dengan ini ada boolean. Di sini saya akan mencoba merangkai lagi ya hukum ini untuk yang nomor tugas dan pertanyaan ini. Saya juga di sini juga menggunakan AWP yang kayak tadi ini, tapi ini bisa digeser atas ini, nah, dan kita bikin di pada bagian kosong. Di sini kurang lebih kita juga membutuhkan ini bagian ini ke sini dan ini ke sini, dan ini ya berbeda gitu. Saya akan mencoba merangkainya. Yang pertama itu yang paling kita butuhkan itu ini. Saya akan mencoba merangkainya itu. Ground di sini, terus kita butuh power kita butuh baterai yang senilai 5 volt. 3 separuh dapat diambil sini, kita horizontal klik, terus kita copy. Jadi 3. Nah, itu. Terus kita membutuhkan tadi kan tadi A inverse, B inverse, C inverse ditambah A, B inverse, C inverse. Berarti kita hanya membutuhkan 2 gerbang N, A, N, D ya. Seperti biasa, karena kita 3 inputnya, maka kita tambah inputnya gitu. Dengan cara klik kiri 2 kali. Nah gitu. Terus kita butuh ini gerbang OR untuk mengeluarkan satu untuk kita nanti menghubungkan ke LED, karena kita juga akan mengukurnya, mengukur dan mendapatkan hasil tabel kebenarannya. Terus LED dapat kita ambil sini. LED ini ya. Terus resistor dan ground lagi. Nah itu. Ini tadi kita beri nama A inverse, B inverse, C inverse. Nah, C inverse tadi kan. C inverse. Sudah itu apa namanya tadi? BC nya inverse. Berarti A nya biasa, B inverse, C inverse. Nah,
tinggal kita mengelompokkan apabila ada yang sama. Tidak, ini tunggu bentar, kita ubah key circle-nya ini dulu. Apabila ada yang sama, kita samakan ya, supaya apa tadi, memperhemat gitu, dan juga memudahkan kita dalam menyederhanakannya. Kelompokkan menjadi satu apabila ada sama. Sebentar, ini kita bukan di sini, ini ke sini. Nah, inverse ke sini. Oh, ini belum tersambungin. Kita sambungkan dulu supaya kita nanti bisa memasukkan A biasa ini ke belakangnya sini. Oh ya, kelupaan gerbang apanya. Aduh, bentar. Ini bentar. Gerbangnya kelupaan. Gerbang inverternya. Di sini kita diberikan. Nah, tuh. Bukan di sini. Ini ke sini. Nah, nah baru deh kita rangkai ininya. Inverse kita hubungkan di bagian sininya itu. Biasa kita ke sini. Ya. Untuk yang A, bagian A dapat biasa kita beri warna merah gitu. Terus yang B inverse berarti ada ya yang satu kelompok. Yang inverse nya kita taruh di depan. Nah, kita beri warna biru. Terus C inverse sini, dan ini juga merupakan satu kelompok, berarti bisa kita hubungkan ke sini. Nah, kita beri warna ungu seperti langkah-langkah tadi. Nah, ini belum kita sambungkan ya. Ini ke sini, gerbang OR kita hubung ke sini ya. Ini kita klik dulu, rotate. Ini tadi juga 150 ohm OHM. Nah, selanjutnya tinggal mengetes rangkaiannya ini ya, apakah sesuai dengan hasil yang saya buat atau tidak. Peta kanal kan tadi diperoleh dari hasil tabel kebenaran, tetapi di sini tidak ada perintah untuk membuat tabel, jadi saya buatkan saja di buku gitu, dan dapatlah peta Karnaugnya kayak gini. Sebenarnya ada cara mudah memasukkan hasil result atau output dari tabel kebenaran ini, yaitu dengan menandakan ini yang ke output 1, output 2, output 3, output 4, output 5, output 6, output 7, output 8. Jadi ada total output 8 total output. Nah, itu juga pas ya, karena kita ini cuma ada 3 inputan, yaitu A, B, C. Dan untuk kita juga membutuhkan 8 tabel. Beda halnya dengan 4 inputan. 4 inputan ini kita membutuhkan berapa tabel? 4 kali 4 berarti ada 16 tabel. Berarti ada 16 hasil input ini. Ini juga berjumlah 16. Dan kita salin ke sini.
Tadinya gitu, ada ya sebenarnya cara yang lebih gampang. Itu jalan kayak gitu tadi. Hasil 1, output 1, output 2, output 3, output 4, output 5, output 6, dan output 7, output 8. Next saya lanjut ke nomor yang bagian C ya. Gambarlah rangkaian hasil penyederhanaan fungsi logika tersebut. Hasil penyederhanaan udah dapat nih, ini hasil penyederhanaan. Dan ini apanya? Hasil penyederhanaannya dari rangkaian seperti ini, terus kita sederhanakan dan lalu kita gambarkan lagi rangkaiannya, jadilah seperti ini. Dan rangkaian ini juga saya sudah cobakan ya, keluarannya juga sama kayak gini nih hasil outputnya. Terus kita ini masuk yang ke D, simulasikan rangkaian dan membuat kesimpulan. Simulasikan udah ya dari awal pertama tadi, dan selanjutnya buat kesimpulan. Di sini saya berasumsi yaitu menyimpulkannya dengan cara misalkannya ini inputnya, bagian input 001, 010, 011 itu bagian input. LED itu yang ini ya, LED mati, LED nyala gitu. Binary 0 itu maksudnya itu tidak ada tegangan, aktivitas tegangan. Sedangkan binary 1 ini memiliki adanya aktivitas ketegangan gitu. Jadi contoh itu misalkan 001 LED-nya mati, berarti tidak ada tegangan dong, berarti binary 0 gitu. Terus yang ini 100 inputannya, terus LED-nya nyala, diasumsikan sebagai binary 1. Kalau ada tegangan berarti 1. Kalau tidak ada tegangan berarti 0, atau bisa kita kosongkan saja. Begitu juga seterusnya. Baiklah, mungkin sampai situ saja video tentang saya mensimulasikan laporan job sheet 4 ini. Terlebih kalau ada kekurangan dan kalau ada kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.